Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Perjuangan di balik gerobak kecil, kisah seorang pedagang yang tak pernah menyerah. Di sebuah sudut kota yang ramai, berdiri seorang pria paruh baya dengan wajah yang sudah tertoreh garis-garis lelah. Namanya Pak Raji, seorang pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya pada gerobak sederhana yang berisi dagangan seadanya. Setiap pagi, sebelum matahari muncul, ia sudah berada di jalanan, menyiapkan dagangannya dengan penuh harap. Pak Raji bukanlah orang yang dilahirkan dalam kemewahan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup dengan keterbatasan. Namun, semangat dan keuletannya tak pernah luntur. Ia tahu, jika ia berhenti berjuang, keluarganya akan kelaparan. Tahun demi tahun berlalu, Pak Raji menghadapi gelombang rintangan yang datang bertubi-tubi. Dari persaingan dagang yang semakin ketat, hingga harga bahan baku yang terus naik. Di tengah pandemi yang melanda, pendapatannya merosot tajam, membuatnya harus memutar otak agar dagangannya tetap bisa bertahan. Namun, apa yang membuat Pak Raji begitu kuat? Bukan hanya rasa tanggung jawab pada keluarganya, tapi juga keyakinan bahwa masa sulit itu hanya sementara. Di balik setiap tetes keringat dan lelah, ada harapan yang tak pernah padam. Suatu hari, ketika gerobaknya hampir tidak mampu menampung lagi rasa putus asa, seorang anak kecil menghampiri dan dengan polosnya berkata, "Pak, saya suka sekali jajan di sini." Rasanya enak dan Pak Raji selalu ramah. Kalimat itu menyentuh hati Pak Raji lebih dalam dari apapun. Ia sadar, perjuangan kecilnya memberi arti besar bagi hidup orang lain. Kisah Pak Raji bukan sekadar tentang dagangannya. Ini adalah cerita tentang keberanian, keuletan, dan harapan. Bahwa dalam hidup, tak peduli seberapa berat ujian yang datang, selama kita terus berusaha dan tidak menyerah, jalan akan terbuka. Bab 2, Pagi yang berat dan harapan yang tak pernah padam. Matahari belum sepenuhnya muncul saat Pak Raji sudah mengangkat gerobaknya menuju sudut pasar. Udara dingin menusuk tulang, tapi ia tak peduli. Tangannya yang kasar dengan bekas luka kerja keras mulai menyusun dagangan dengan teliti. Beberapa bungkus gorengan, roti kecil, dan jajanan sederhana lainnya yang masih bisa ia beli dari hasil tabungan seadanya. Sejak pandemi melanda, pelanggan yang biasa membeli jajannya hampir lenyap. Bisnis kecil yang dulu cukup untuk membayar biaya sekolah anak-anaknya, kini hampir tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. "Semua ini akan berlalu, Pak," kata Pak Raji dalam hati sambil menghela napas panjang. "Kita harus kuat demi mereka." Ia menatap foto keluarganya di saku baju. Di sana, ada istrinya, Sri, yang selalu mendukung dan anak-anaknya yang sedang berjuang di sekolah. Senyum mereka adalah sumber tenaga yang tak pernah habis bagi Pak Raji. Namun, ada malam-malam ketika ia harus menahan diri agar tak menangis saat memikirkan utang yang semakin menumpuk. Tiba-tiba, suara riuh dari penjajah lain di pasar mengusik pikirannya. Para pedagang besar menawarkan harga murah dan promo yang sulit ditandingi. Pak Raji tahu, dagangannya tidak bisa bersaing dengan modal besar mereka. Tapi ia percaya, kejujuran dan keramahan akan membuat pelanggannya tetap kembali. Seorang ibu dengan 2 anak kecil mendekat, memilih jajanan dengan mata yang penuh harap. "Pak Raji, boleh minta lebih banyak gorengan? Anak-anak saya lapar," katanya dengan suara pelan. Pak Raji tersenyum dan menyerahkan 1 bungkus ekstra tanpa pikir panjang. "Ambil ini, Bu. Semoga bisa mengisi perut anak-anak." Ibu itu memandangnya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak." Momen itu membuat Pak Raji merasa kembali kuat.
Di tengah kerasnya hidup, kebaikan sekecil apapun bisa menjadi oase yang menyegarkan jiwa. Bab 3, Malam yang sunyi dan rencana yang terbentuk. Setelah menutup gerobaknya di malam hari, Pak Raji pulang ke rumah dengan langkah yang lelah. Di meja makan, Sri sudah menyiapkan secangkir teh hangat. Mereka duduk bersama dalam diam, menunggu anak-anak pulang dari belajar. "Pak, aku ingin membantu. Aku bisa jualan pulsa dari rumah," kata anak sulungnya, Raffi, dengan mata penuh semangat. Pak Raji mengangguk pelan. "Bagus, Nak. Kita harus mulai dari yang kecil. Nanti kita cari cara biar usaha ini bisa tambah besar." Mereka berbicara panjang lebar tentang kemungkinan usaha baru yang lebih fleksibel dan minim modal. Meski tidak mudah, semangat keluarga ini membuat Pak Raji yakin bahwa pintu rejeki akan terbuka. Di balik kegelapan malam, ia memandang bintang-bintang yang bertaburan di langit. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah, apapun yang terjadi. Bab 4, Angin Perubahan dan Tantangan Baru. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Pak Raji. Persaingan di pasar makin sengit. Pedagang-pedagang besar tak hanya menawarkan harga murah, tapi juga memanfaatkan teknologi untuk menjual secara online. Sementara Pak Raji hanya memiliki gerobak kecil dan tenaga terbatas. Suatu pagi, saat ia sedang menyiapkan dagangan, seorang pemuda yang mengenakan jaket biru mendekat. "Pak, saya dengar Bapak sudah lama jualan di sini. Saya ada ide, mungkin bisa bantu Bapak promosi dagangan lewat media sosial." "Gimana, Pak?" tawar pemuda itu dengan ramah. Pak Raji terdiam sejenak. Ia merasa asing dengan dunia teknologi yang terus berubah. Namun, ada secercah harapan muncul. "Baiklah, Nak. Kalau kau mau bantu, Pak akan coba," jawabnya dengan suara pelan. Hari-hari berikutnya, dengan bantuan pemuda itu, Pak Raji belajar bagaimana memotret dagangan, menulis kata-kata sederhana yang menarik, dan mempromosikan lewat ponsel yang dulu hanya dipakai untuk telepon dan SMS. Tak lama kemudian, pesanan mulai berdatangan dari tetangga dan warga sekitar. Meski belum banyak, itu sudah jadi angin segar di tengah badai masalah yang menimpa Pak Raji. Namun, tantangan tak berhenti sampai di situ. Suatu sore, ketika hujan turun deras, gerobak kecil Pak Raji bocor parah. Beberapa dagangannya basah dan rusak. Ia duduk termenung, merasakan kepedihan yang menyesakkan dada. "Ini ujian, Pak," kata Sri sambil mengusap kepala suaminya. "Kita harus tetap kuat demi masa depan anak-anak." Pak Raji mengangguk, meski hatinya berat. Ia tahu perjuangan masih panjang. Tapi sekarang ia punya alat baru, tekad yang diperkuat dengan dukungan keluarga dan komunitas. Bab 5, Kekuatan Komunitas dan Semangat Baru. Berita tentang perjuangan Pak Raji menyebar di lingkungan sekitar. Tetangga dan pelanggan lama mulai menunjukkan kepedulian lebih. Ada yang membantu memperbaiki gerobak, ada yang membeli dagangan lebih banyak sebagai bentuk dukungan. Pak Raji merasa tersentuh oleh kebaikan mereka. Ia sadar bahwa kesulitan tidak harus dilalui sendiri. Dengan kekuatan komunitas, ia belajar bahwa keberhasilan bisa diraih bersama. Di satu sisi, ia juga mulai mengajarkan anak-anaknya untuk tidak mudah menyerah. "Kalau kalian gagal hari ini, coba lagi besok. Hidup ini seperti dagangan, harus sabar dan rajin," katanya kepada mereka. Hari-hari Pak Raji pun mulai berubah. Meski masih penuh perjuangan, kini ada sinar harapan yang lebih terang. Usaha kecilnya mulai tumbuh, tidak hanya sebagai sumber nafkah, tapi juga sebagai cerita inspirasi bagi banyak orang. Bab 6,
titik balik dan cahaya di ujung jalan. Beberapa bulan berlalu sejak Pak Raji mulai belajar memanfaatkan teknologi dan mendapatkan dukungan komunitas. Perlahan, usahanya mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pesanan yang datang lewat media sosial semakin banyak, bahkan ada beberapa pelanggan tetap dari kota lain yang ingin mencicipi jajanan khasnya. Namun, perjalanan itu bukan tanpa hambatan. Ada hari-hari ketika ia masih harus memutar otak menghadapi biaya yang menumpuk dan persaingan yang tak kenal ampun. Ada juga rasa lelah yang terkadang membuatnya hampir menyerah. Suatu sore, ketika ia duduk di depan gerobaknya yang mulai lebih baik setelah diperbaiki, Sri datang membawa sebuah amplop tebal. "Pak, ini dari komunitas pedagang kecil yang selama ini membantu Bapak. Mereka mengumpulkan dana untuk membantu usaha Bapak," katanya dengan mata berbinar. Pak Raji membuka amplop itu perlahan, tak percaya melihat jumlah uang yang ada di dalamnya. Ini benar-benar untuk aku," gumamnya dengan suara bergetar. Sri mengangguk. "Ya, Pak. Mereka percaya pada perjuangan Bapak. Dan mereka ingin Bapak tahu, Bapak tidak sendiri." Air mata mengalir di pipi Pak Raji. Ia merasa dihargai dan didukung, bukan hanya oleh keluarganya, tapi juga oleh banyak orang yang melihat perjuangannya. Bab 7, Pelajaran Hidup dan Harapan yang Terus Menyala. Dari dukungan itu, Pak Raji mampu memperluas usahanya sedikit demi sedikit. Ia membeli peralatan baru, memperbaiki gerobak, dan bahkan membuka kios kecil di pasar. Ia juga mulai mengajari anak-anaknya pentingnya ketekunan dan kejujuran dalam menjalani hidup. Kalau kita jatuh, jangan takut untuk bangkit lagi. Perjuangan itu bukan soal seberapa cepat kita mencapai tujuan, tapi seberapa kuat kita melangkah walau banyak rintangan, ujar Pak Raji suatu hari kepada Raffi, yang kini juga ikut membantu berjualan. Kisah Pak Raji menjadi inspirasi di lingkungan sekitar. Banyak yang belajar dari keteguhan hatinya, bahwa kemiskinan dan keterbatasan bukan penghalang untuk bermimpi dan berjuang. Di balik gerobak kecil yang dulu hampir patah, kini ada semangat besar yang mengalir. Pak Raji membuktikan bahwa dengan keberanian, kerja keras, dan dukungan sesama, seseorang bisa melewati masa-masa tergelap dan mencapai harapan yang selama ini dirindukan. Penutup. Hidup memang penuh liku, dan setiap orang punya perjuangan masing-masing. Tapi seperti Pak Raji, kita diajarkan untuk tidak menyerah saat menghadapi kesulitan. Karena dari setiap usaha yang tulus, dari setiap tetes keringat dan air mata, akan lahir kekuatan yang mampu mengubah hidup menjadi lebih baik. Perjuangan Pak Raji mengingatkan kita semua, dalam hidup, yang terpenting bukan seberapa besar modal kita, tapi seberapa besar tekad dan semangat yang kita miliki untuk terus melangkah maju.